untuk dapat tenang duduk di bawah kaki Dikau mendengarkan firman-Mu. Segala sesuatu yang belum terselesaikan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di pekerjaan, maupun yang ada dimanapun di sekolah dan tempat-tempat yang lain di mana kami bekerja, di mana kami senantiasa mengadakan kegiatan hidup sehari-hari. Bapa, berikan kami pertolongan untuk kami sementara dapat menenangkan hati, melupakan segala sesuatu yang belum terselesaikan, dan biarkan Engkau berfirman dalam kami. Kami percaya di saat Engkau berfirman, di saat itu juga Engkau sedang mengerjakan di dalam kami segala sesuatu yang kami tidak mampu melakukannya. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau berkemurahan bagi kami sekalian di dalam Roh-Mu yang suci, memberikan kami damai dan perhentian dalam hati kami. Saat firman-Mu diberitakan, kami mendapat kemampuan dari Engkau Tuhan untuk memusatkan baik hati dan pikiran kami, perasaan kami seluruhnya disucikan oleh Dikau, perhatian kami untuk menampung firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu menggoda kami Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau dengarkan firman-Mu, dan biarlah seluruh perhatian kami dalam tangan Dikau Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya menyampaikan salam sejahtera. Selamat datang bagi saudara-saudara sekalian, dan selamat bersekutu dalam persekutuan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ada bersama kita. Biarlah Dia yang menjadi imam besar yang melayani kita dalam kebaktian pagi hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian, semoga segala sesuatu yang sempat dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengagungkan nama Tuhan menjadi diterima oleh Tuhan, dan bagi kita mendapat hiburan dan kekuatan datang dari Tuhan. Sekarang saatnya kita duduk di bawah kaki Tuhan. Baiklah kita dengan tenang memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan mengarahkan hidup kita. Dia juga memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang sudah sempat menjadi tantangan dan godaan dalam hidup ini, untuk kita dapat kalahkan dan kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Saya menyampaikan selamat berbahagia bersama-sama dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal pertama. Wahyu pasal pertama, kita membaca ayat yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-16 dalam kesempatan pagi hari ini. Inilah ayat yang kita akan tekuni pada pagi hari ini. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, terima kasih. Ini penampilan yang keempat dari Yesus Kristus, semua dalam keadaan mulia. Dia tampil sebagai hamba, sebagai imam besar dalam keadaan mulia. Dia tampil sebagai raja, raja di atas segala raja, juga dalam keadaan yang mulia. Dia tampil sebagai hakim, juga dalam keadaan mulia. Dalam ayat yang ke-16 ini, dia tampil sebagai Tuhan, sebagai mempelai laki-laki yang datang dari surga, juga dalam keadaan yang mulia. Dengan segala kewibawaan penuh, dia menunjukkan tangannya, di mana dalam tangan ini Tuhan memegang atau menempatkan 7 bintang. Tuhan menempatkan 7 bintang. Dalam ayat yang ke-20, saudaraku, 7 bintang ini adalah malaikat ke-7 jemaat. Ini adalah orang-orang pilihan Tuhan.
7 bintang ini orang-orang pilihan Tuhan dari segala umat yang dipilih oleh Tuhan. Dari antara sidang jemaat, Tuhan memilih, saudaraku, bintang-bintang ini. Tuhan memilih orang-orang yang ditempatkan sebagai bintang-bintang di dalam sidang jemaat, saudaraku. Bukan untuk melebihkan, saudaraku, tetapi justru untuk menyamaratakan. Sebab anak-anak Tuhan itu adalah biji mata Tuhan. Anak-anak Tuhan, sidang jemaat itu bagaikan kaki Dian, merupakan biji mata Tuhan yang mendapat perhatian khusus di dalam pandangan Tuhan dalam sidang jemaat. Anak-anak Tuhan ini harus terpelihara dengan baik. Rasul Paulus setiap kali menghadapi sidang jemaat, dia merasa takut dan gemetar. Mengapa? Sebab dia menghadapi biji mata Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita bisa merasakan itu bagaimana dahsyatnya, saudaraku, menghadapi sidang jemaat yang adalah biji mata Tuhan. Dan kalau kita berbuat semau kita atau semena-mena terhadap biji mata Tuhan, dan itu berarti kita berhadapan dengan sang pemilik dari sidang jemaat, itulah Tuhan. Apa yang membuat kita gemetar dan takut adalah bahwa di dalam sidang jemaat ini Tuhan tampil sebagai pemilik dari sidang jemaat, sehingga kita tidak bisa harus berbuat semena-mena terhadap anggota tubuh Kristus, sebab Tuhan yang empunya itu membela sidang jemaat. Tetapi di antara sidang jemaat ini dipilih oleh Tuhan hamba-hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang harusnya merendahkan diri, berada di tengah-tengah sidang jemaat. Tetapi supaya terjadi suatu keseimbangan, agar hamba Tuhan pun tidak dibuat semau-maunya oleh sidang jemaat. Agar hamba Tuhan yang sudah merendahkan diri melayani sidang jemaat tanpa memikirkan untuk segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dirinya, apalagi dia berkorban untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik tubuh, jiwa, roh maupun waktu, tenaga dan sebagainya. Agar terjadi suatu keseimbangan dengan sidang jemaat yang dilayani yang adalah biji mata Tuhan, maka Tuhan mengangkat para hamba-hamba ini. Siapapun dia, baik dia seorang gembala, baik dia seorang pengerja gereja yang menyapu gereja Tuhan, yang seringkali kita berbuat salah terhadap mereka, anggota sidang jemaat. Kita seringkali menganggap mereka ini bagaikan kacung, bagaikan babu yang memang menempatkan diri dalam pelayanan semacam itu. Seringkali kita memandang mereka begitu rendah, dan memang mereka sudah merendahkan diri. Tetapi untuk terjadi keseimbangan, sebenarnya mereka ini adalah bintang-bintang. Tuhan pilih mereka dan Tuhan letakkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya dia diangkat di tengah-tengah sidang jemaat, agar antara sidang jemaat dan para pelayan-pelayan terjadi suatu keseimbangan dan terjadi suatu saling menghargai. Hamba Tuhan, pelayan-pelayan dalam sidang jemaat tahu menghormati sidang jemaat adalah biji mata Tuhan, sementara sidang jemaat tahu menghormati para hamba-hamba Tuhan. Dan saudaraku, Rasul Paulus dalam surat Timotius dia ajarkan terlebih kepada para tua-tua, saudaraku, yang mengajar, yang berkhotbah dan yang mengajar akan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, kamu beri penghormatan 2 kali lipat. Ini tidak dituntut. Ini tidak dituntut oleh seorang hamba Tuhan, tetapi ini suatu cara Tuhan untuk membuat sidang jemaat dan para hamba-hamba Tuhan bukan satu yang lebih tinggi dari yang lain, tetapi dalam suatu keseimbangan. Suatu keseimbangan. Coba kita baca dalam 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasal 5. Ini bukan hamba Tuhan itu kemudian menjadi tinggi hati. Hamba Tuhan yang sudah merendahkan diri.
ini diangkat oleh Tuhan untuk terjadi suatu seimbangan di antara sidang jemaat dan para hamba Tuhan. Ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya. Ya, penatua yang baik, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ya, ini bintang-bintang. Ini penatua-penatua, ini hamba-hamba Tuhan yang baik pimpinannya. Ini adalah bintang. Mereka ini bukan orang yang menonjol-nonjolkan diri. Ini tidak baik. Kalau hamba Tuhan, kalau seorang menonjol-nonjolkan diri di antara sesama, ini tidak baik. Yang baik adalah hamba Tuhan yang tahu merendahkan diri, mementingkan pelayanan, bagaimana sidang jemaat dapat terlayani dengan baik. Nah, ini hamba Tuhan yang baik, ini penatua yang baik. Jadi bukan penatua atau hamba Tuhan yang mencari hormat, yang menuntut hormat, itu yang baik, bukan. Justru yang tahu menghargai sidang jemaat, tahu menghargai dan mengutamakan pelayanan kepada Tuhan di dalam sidang jemaat. Ini hamba Tuhan yang baik. Dia memberikan, dia berkhotbah, dia mengajar. Ulangi ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ya. Terutama mereka yang dengan jerih payah. Dengan jerih payah. Berkhotbah. Jerih payah. Jadi tidak asal, tapi dengan jerih payah. Dia bersungguh-sungguh, dia berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini jelas seorang yang dipakai oleh Tuhan dalam penggembalaan. Baik dia seorang gembala bersama dengan tua-tua, sebab tua-tua ini melayani pelayanan dalam penggembalaan. Kamu beri dia penghormatan 2 kali lipat. 18. Bukankah kitab suci berkata, ya, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Iya, terima kasih. Jadi ini jelas bagaimana sifatnya penatua-penatua ini. Mereka sudah menempatkan diri bagaikan seekor lembu, ya, yang melayani. Seekor lembu yang melayani dalam segala hal. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa di dalam sidang jemaat pelayanan hamba Tuhan bersama tua-tua, ada saatnya dalam bidang sebagai seekor lembu. Seekor itu melayani dalam segala hal. Ini dalam segala hal. Seekor lembu ini melayani segala hal. Kalau dia di ladang, dia harus membajak. Dia meluku bersama seekor tuannya, dan kalau dia kembali, seekor dia masih dibebani dengan berbagai macam beban. Kalaupun nanti ladang itu sudah berhasil, dia harus mengangkut hasil itu kembali ke lumbung dan sebagainya. Dan bahkan sampai pada saat dia sudah tidak mampu jalan, masih dicambuk lagi, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Itu lembu. Di satu waktu dia sudah tidak berdaya, dia dibawa ke jagalan. Dan di sana dia dijagal, dia dipotong. Memberikan tubuhnya seluruhnya untuk menjadi protein, untuk menjadi makanan bagi tuannya. Itu seekor lembu. Dia melayani segenap hati sampai saat mati pun dia masih melayani tuannya. Masih berusaha menyenangkan tuannya. Dengan darahnya, dengan dagingnya. Dia masih menyenangkan hati tuannya. Dengan kulitnya, dengan tanduknya masih diperjualbelikan. Tulangnya masih diperjualbelikan. Ini seekor lembu. Dan untuk ini kalau tidak ada pengangkatan dari Tuhan, kalau seekor lembu tidak ada pengangkatan dari Tuhan, bagaikan bintang di tangan kanan Allah. Dan seekor lembu ini bisa diberangus. Di sini katakan mulut lembu itu bisa diberangus, bisa ditekan, disuruh bekerja tanpa ada perhatian dari Tuhan. Mulut lembu itu diberangus, hanya digunakan tenaganya. Dan tidak ada sedikit pun rasa terima kasih. Seekor lembu pun Tuhan masih bela.
dengan mengatakan kepada bangsa Israel dalam hukum Taurat, seekor lembu yang sedang meluku, jangan engkau memberangus mulutnya, jangan engkau menekan dia, tapi Tuhan mau adakan suatu keseimbangan. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal pertama itu. Jadi kalau bintang ini, kalau ini sebuah bintang, ini adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan dari antara sidang jemaat yang dipilih untuk melayani Tuhan. Bintang ini bukan untuk beredar-edar. Bintang kalau suka beredar-edar tanpa kendali akan menjadi satu bintang yang akhirnya akan kehilangan peredarannya dan dia akan gugur. Di akhir zaman menjelang hari Tuhan, dia tidak mampu bertahan. Dia tidak berada dalam tangan Tuhan. Bintang yang tidak berada dalam tangan Tuhan, itulah bintang yang akan gugur menjelang hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan. Dan memang Tuhan mengangkat hamba Tuhan dengan menerima penghormatan dan sebagainya. Tetapi bukan untuk menjadi sombong. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan berada dalam tangan Tuhan. Supaya seperti dalam Bible Study saya sudah katakan, berada dalam Tuhan, tangan Tuhan. Dengan segala hak, ada dalam tangan Tuhan. Dalam kewajiban kita lakukan, di dalam melayani Tuhan, kita benar-benar terpelihara. Bintang yang tidak mau berada di dalam tangan Tuhan, bintang yang beredar-edar, saudaraku, tanpa jalur peredaran. Dan inilah bintang yang akan diseret oleh ekor naga merah tua padam. Dia akan terseret dan dicampakkan ke bumi. Injil Matius pasal yang ke-24. 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 Kita baca ayat 23. 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat-mujizat. Ya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan. Ini bintang. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa yang bisa disesatkan? Adalah bintang yang tidak setia berada dalam tangan kanan Tuhan. Dia tidak setia dalam pengajaran. Dia tidak ada keteguhan dalam pengajaran. Dia menerima segala macam pengajaran. Dan ini yang nanti akan menyesatkan. Bukan mengkuatkan, tapi justru menyesatkan. Segala pengajaran-pengajaran dari berbagai macam yang disampaikan oleh Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman, bukan mengkuatkan iman. Seringkali kita pikir kita kesana kemari supaya iman kita kuat. Kalau kita bertemu dengan Mesias-Mesias palsu ini, itu ajaran tidak mengkuatkan, justru menggugurkan. Menghancurkan iman. Dan ini kita harus jaga. Dan dia mencari sasaran adalah orang-orang pilihan. Di dalam ayat 29 di sana digambarkan bagaikan bintang-bintang yang akan berjatuhan. 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Matahari menjadi gelap. Dan bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Bintang berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Iya.
segala bintang ini akan bintang-bintang berguguran dari langit. Sementara kuat kuasa langit akan berguncang. Di saat guncangan terjadi, kita akan lihat bahwa tanpa pegangan kita kepada firman Tuhan yang tepat, yang benar berdasarkan Alkitab, tidak dapat diharapkan. Saat itu tidak dapat diharapkan. Saat itu yang diharapkan adalah keteguhan firman. Di saat itu kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang teguh itu menjadi kekuatan di mana kita bisa teguh dipegang oleh Tuhan. Sebab kita berada dalam tangan kanan Tuhan. Jadi ini perlu kita perhatikan, saudaraku. Bintang-bintang berada di tangan Tuhan, sebab bintang-bintang ini menjadi sasaran dari nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, saudaraku, sudah tahu cara tepat untuk menjatuhkan hamba Tuhan, menjatuhkan bintang-bintang di akhir zaman. Saudaraku, dengan perbuatan-perbuatan keji, dengan perbuatan keji, berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya, menipu dan sebagainya. Orang-orang pilihan ini, saudaraku, mereka kuat dalam hal itu. Pada umumnya tidak mau melakukan perbuatan. Pada umumnya. Ini berarti mungkin ada 1-2 yang masih melakukan itu. Tapi pada umumnya, saudaraku, orang-orang pilihan ini tidak mau lagi berbuat zina, serong, berbuat mencuri, berdusta dan sebagainya, menipu. Mereka tidak mau lagi. Mereka tahu itu dosa. Kejatuhan hamba Tuhan di akhir zaman kebanyakan bukan dari soal ini, tapi dari soal pengajaran. Dan di situ setan sangat berhasil. Hamba Tuhan yang tidak menemukan, saudaraku, pengajaran yang kuat berdasarkan Alkitab ini, itu gampang digoda. Terlalu gampang digoda oleh ajaran-ajaran sesat. Dan disinilah letak kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Dan saya sudah selalu katakan, kejatuhan seorang hamba Tuhan itu bersama dengan kejatuhan seluruh sidang jemaat yang dia pimpin. Kalau seorang gembala mengajarkan pengajaran sesat di dalam sidang jemaat, bukan cuma dia masuk api neraka, tapi seluruh sidang jemaat yang diajarkan dengan pengajaran sesat itu masuk. Dan sistem ini, iblis sudah tahu. Dan sistem inilah yang akan dilancarkan oleh setan menjelang hari Tuhan. Fatsal 24 ini, fatsal ajaran Tuhan menghadapi hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ini dipercayakan pengajaran ini, jangan miliki sendiri. Saya bekerja untuk ingat saudara-saudara kita yang lain. Bukan untuk menguasai mereka, tidak. Tetapi ajaran ini perlu disampaikan kepada sidang jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, kebangunan rohani di hari-hari ini mengutamakan ini. Saudaraku, bagaimana firman Tuhan itu dibukakan. Membuka mata kita semua, baik sidang jemaat maupun hamba Tuhan, untuk mencari, saudaraku, firman Tuhan yang kuat, yang dapat menguasai, memegang kita, agar jika guncangan itu terjadi, kita tetap teguh oleh iman di dalam firman Tuhan. Kebaktian di Jakarta nanti, saudaraku, kita bukan untuk mengutamakan supaya organisasi kita menjadi besar. Saudaraku, organisasi menjadi besar ada untungnya, tapi juga banyak tidak untungnya. Tetapi kita akan melakukan di sana bagaimana firman yang sudah menjadi berkat bagi kita ini masuk diterima oleh saudara-saudara kita di organisasi gereja-gereja yang lain yang membutuhkan pandangan-pandangan firman. Bukan kita katakan di sana tidak ada pandangan, tetapi kita baiknya, saudaraku, kalau kita merasa ini sudah berkat bagi kita, bagikan kepada mereka. Supaya itu dimanfaatkan di organisasi dimanapun mereka berada. Saudaraku, membesarkan organisasi ada untungnya, tapi banyak tidak untungnya. Saya kebetulan duduk sebagai ketua umum, saudaraku, di organisasi. Saya dengan organisasi sekian ini, saudaraku,
Saya sudah banyak stres untuk mengurus apalagi segala macam masalah. Dari hamba Tuhan sampai sidang jemaat. Ada gembala-gembala, urusan sidang jemaatnya itu dibawa ke kita untuk menyelesaikannya. Coba saudara bayangkan, organisasi sekecil ini sudah cukup membuat waktu pikiran tersita banyak sekali. Seringkali untuk tidur pun sudah sangat tidak mampu. Begitu berat. Nah, kita membesarkan lagi. Dan memang saudaraku, tidak ada satu organisasi, tidak ada satu orang pun, siapapun dia, sebesar apapun dia tidak mampu mengorganisir tubuh Kristus yang begitu banyak seluruh dunia. Dan kalau kita sudah tahu tidak mampu, kenapa kita mesti memaksa diri untuk hal-hal? Sementara apa yang sebenarnya Tuhan tugaskan kepada kita adalah kita menerima, Tuhan percayakan pengajaran ini. Kita menjadi hamba-hamba. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima ajaran ini. Sampaikan. Biar tiap organisasi itu mengurus organisasinya. Tapi kita satu waktu kita satu dalam pengajaran. Kita akan diorganisir bukan oleh manusia. Tapi oleh Tuhan. Di saat itu disebut tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu yang tidak bisa dijamah oleh setan. Di sana cara yang paling tepat. Dan iblis tahu bahwa cara ideal kita sudah tahu. Cara kita bekerja pun saudaraku, kita sudah tahu. Sehingga mari kita dalam satu kesatuan hati. Saudara-saudara yang nanti akan ikut tim ke Jakarta. Sudah mencapai 600 orang ya. Lebih dari 600 orang dari sidang jemaat ini. Saya mohon supaya satu kesatuan hati. Bukan untuk plesir, bukan untuk jalan-jalan, bukan. Tapi kita untuk melayani. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dengan beban membawa pengajaran ini. Sikap saudara di sana memperhatikan firman Tuhan. Memperhatikan kebaktian. Itu sudah pelayanan saudara. Memberi contoh ketepatan waktu. Jakarta adalah kota yang dikenal dengan kemacetan. Termasuk kota macet di dunia. Jakarta. Hampir menyamai kota Meksiko. Yang juga macet. Di Asia banyak kota-kota macet. Indonesia, Jakarta termasuk kota macet. Kita sudah tahu macet. Kalau kebaktian jangan jam 9, jangan berangkat setengah 9. Lalu sampai di sana telat. Kenapa? Oh macet di jalan. Kita harus bisa mengatasi, saudara-saudara. Sebab banyak hal-hal yang membuat kita nanti harus menjadi teladan, menjadi contoh. Di dalam pelayanan, itu sudah pelayanan yang kuat sekali. Memberi contoh, itu mengajar. Memberi contoh, itu bagian pengajaran. Dan saya akan bicara nanti Tuhan dengan pedang yang keluar dari mulut. Itu mengajar kita. Supaya kita keluar sebagai contoh, sebagai teladan dalam sikap kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana ketekunan itu dilihat. Dilihat oleh begitu banyak mata. Dan Rasul Paulus dalam surat Ibrani katakan kita ini dilihat oleh begitu banyak orang bagaikan awan. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Supaya sudah lihat kita di sana bukan tidak dikenal. Jangan saudara pikir, oh ini di Jakarta orang tidak tahu saya, jadi biar saya main-main orang tidak lihat. Orang lihat kita. Mari, ayat 1. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Iya, terima kasih. Bagaikan awan. Kita ini disaksikan, dilihat orang. Orang itu begitu banyak bagaikan awan di sekitar kita. Kalau kita di saat menerima firman Tuhan, jalan-jalan. Wah, ini tidak baik. Di saat orang berdoa kita hilir mudik. Ini tidak baik. Di saat apa saja saya dalam kebaktian. Bukan untuk berpura-pura, bukan. Tetapi tunjukkan. Bagaimana seharusnya seorang beribadah. Kalau saya lihat, saudaraku,
Itu yang kita harus coba mikirkan. Tidak seperti gereja. Agama-agama lain. Katakanlah agama penyembah berhala sekalipun. Penyembah berhala begitu tertib. Nah, kita dibebaskan oleh Tuhan. Rasul dalam suratnya dia tulis, kita salah menggunakan kebebasan. Kita salah menggunakan kebebasan. Kita terlalu bebas. Saya kalau lihat agama-agama lain itu, biar dia penyembah berhala. Penyembah berhala, katakan agama yang paling kuno. Agama yang paling kuno. Saudaraku, kalau dia sedang menyembah Allahnya, itu tertibnya bukan main. Apalagi kalau saudaraku, dia sedang menantikan ilham. Itu luar biasa tertibnya. Kita dalam gereja Tuhan harus bukan meneladani mereka, tetapi mengoreksi diri. Kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Tetapi Tuhan katakan, kalau aku ini Tuhan. Kalau aku ini Tuhan, di mana penghormatan kepada? Maleaki, kitab Maleaki. Jadi saya tunjukkan ini, saudaraku. Kalau tadi saya katakan agama-agama lain, saya tidak suruh saudara untuk meneladani itu. Tetapi untuk kita sekarang mengoreksi, melihat apakah kita menghadapi Tuhan kita. Yang Allah yang maha kuasa ini sudah berbuat seperti menyembah Allah. Kitab Maleaki pasal pertama. Ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya. Ya, seorang anak menghormati bapaknya. Dan itu kita ajarkan kepada anak kita. Kalau kita pun sedang duduk, lalu anak kita mondar-mandir di muka kita, apalagi kalau ada tamu, anak kita mondar-mandir di hadapan kita. Apa kita katakan, oh anak saya lucu. Dia lari-lari. Dia merengek-rengek, sementara kita ada pembicaraan penting dengan tamu kita. Ataupun tidak usah tamu, kalau kita duduk lalu anak kita lari sana sini. Saudara-saudaraku, apa kita biarkan, oh ini lucu anak saya. Sementara saya berdoa, dia naik di punggung saya. Dia cubit telinga saya, oh puji Tuhan lucu anak saya. Itu manusia. Ulangi. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang anak menghormati bapaknya. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Seorang hamba menghormati tuannya. Seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa. Kalau saudara punya kacung, saudara punya babu datang. Ini sudah, saya mau ke pasar. Nyonya, uangnya belum ada, mana uangnya? Ini hamba apa ini? Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang hamba menghormati tuannya. Terus? Jika aku ini Bapa. Jika aku ini Bapa. Di manakah hormat yang kepadaku itu? Di manakah hormat yang kepadaku itu? Saat kita menghormati Tuhan. Saat kita berdoa menyembah Dia, menghadap Dia. Di mana hormat? Di mana hormat? Kalau aku ini Bapa, di mana hormat kepadaku? Terus? Jika aku ini Tuhan. Jika aku ini Tuhan. Apalagi Dia adalah Tuhan. Jika aku ini Tuhan. Di manakah takut yang kepadaku itu? Di mana takut yang kepadaku? Sementara Tuhan itu berbicara. Saat firman Tuhan disampaikan itu Tuhan sedang berbicara. Sedang mengajar kita. Sedang menegur kita, sedang menasihati kita. Sementara aku ini Tuhan. Kalau aku ini Tuhan, di mana rasa takut? Saat pemberitaan firman Tuhan, di mana rasa takutmu akan Tuhan? Terus? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hei para imam yang menghina namaku. Ya, terus? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya, terima kasih. Jadi begitu Tuhan mengajar kita. Tapi ini ajaran yang belum merasuk
di dalam hati anak-anak Tuhan. Terlihat dari ibadah orang Kristen. Ibadah ini belum merasuk. Ajaran Tuhan ini belum merasuk di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlihat dalam ibadah orang Kristen. Terlalu banyak kita menunjukkan kita tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa takut. Ayat 11. Sebab dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Terus? Dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita mempunyai Bapa yang dihormati di antara bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa itu menghormati nama Tuhan, bagaimana kita anak-anaknya? Kalau bangsa-bangsa itu rasa takut kepada kebesaran dan keagungan dari Tuhan yang berhak menerima segala persembahan itu, bagaimana kita sikap? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan? Ini saudaraku ajaran ini pun saudaraku yang belum merasuk, belum mendarah daging di dalam kita anak-anak Tuhan, dalam kita umat Tuhan. Perlu kita perhatikan. Khususnya dalam sidang jemaat ini, saudaraku, untuk kita kembali memperhatikan sikap kita di masa lalu. Sejauh mana kita menghormati Tuhan. Dan saat ini, saudaraku, masih ada kesempatan bagi kita untuk merubah sikap yang tidak tepat menjadi satu sikap ibadah yang sungguh-sungguh. Dan apalagi saat Tuhan tampilkan kita sebagai satu kehidupan yang menerima pengajaran. Apakah sikap sebagai seorang menerima pengajaran itu sama saja dengan orang lain? Tapi sekali lagi saya katakan, seandainya dan memang demikian kerinduan Tuhan, Tuhan membentuk kita bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Tapi untuk melayani agar yang tersesat bisa kembali kepada Tuhan. Dengan melihat kesaksian hidup kita, sikap kita di dalam melayani Tuhan, itu sudah merupakan suatu ajaran yang sangat berkesan bagi umat Tuhan. Yang lain bisa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Bintang dalam tangan. Bintang dalam tangan kanan Tuhan. Kita akan periksa dan saya sudah sampaikan dalam studi tentang hak dan kewajiban seorang hamba, seorang bintang ini seorang hamba Tuhan, seorang pilihan Tuhan yang dalam tangan Tuhan yang hanya mempunyai kewajiban, sementara haknya berada dalam tangan Tuhan. Dia tidak memiliki hak itu sendiri. Hamba punya kewajiban tanpa hak. Dan ini bukan berarti dia tidak punya hak. Haknya di tangan Tuhan. Jadi Yesus di sini tampil sebagai seorang hamba, sebagai Tuhan yang memiliki mempelai wanitanya. Sebagai Tuhan yang memiliki, sebagai Tuhan dan sebagai mempelai laki-laki yang memiliki sidang jemaatnya. Hamba-hamba Tuhan yang menaruh haknya dalam tangan Tuhan. Seorang istri tidak berhak atas dirinya sendiri, melainkan suami itu. Seorang suami tidak berhak atas dirinya sendiri, melainkan istri itu. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan dalam penampilan di sini sebagai Tuhan. Dia juga adalah mempelai laki-laki. Dia menguasai miliknya, bintang ini di tangan kanannya. Dia berhak atas mempelainya. Dia terpelihara. Kita dalam kesempatan pagi hari ini tidak lagi bicara soal itu. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana proses menjadi sebuah bintang.
bagaimana suatu proses menjadi sebuah bintang. Secara garis besar saya tunjukkan saudaraku dalam surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus kita baca lebih dahulu saudaraku. Ini menjadi suatu proses menjadi sebuah bintang ini. 1 Petrus pasal yang pertama. Saudaraku, 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, ini satu proses pertama. Ini yang pertama. Jadi bintang ini dilahirkan. Bersamaan dengan lahirnya Yesus Kristus, sebuah bintang besar juga dinyatakan. Jadi kelahiran Yesus yang juga adalah bintang. Disebutkan dia bintang timur yang besar, yang gilang gemilang. Itu dinyatakan waktu ia lahir. Jadi kelahiran seseorang yang dipakai oleh Tuhan, ini bagaikan kelahiran seorang bintang. Terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi bukan terutama kelahiran kita secara jasmani ini, tapi kelahiran kita kembali. Itu dalam iman, saudara perhatikan. Saya tunjukkan, saya tidak sempat menunjukkan ayat-ayat seluruhnya, ini panjang sekali. Kelahiran kembali itu menyangkut bagaimana kita percaya, menerima firman. Itu termasuk proses kelahiran itu. Bagaimana kita menyambut firman, menerima firman, bagaimana cara kita mendengar firman. Itu termasuk proses kelahiran. Kalau kita menerima firman acu tak acu, jangan mengharapkan saudara bisa dilahirkan kembali. Gak bisa. Menerima firman dengan sungguh-sungguh, itu proses kelahiran. Ya. Jadi ini suatu proses kelahiran kembali. Sikap kita menerima firman. Dan itu Tuhan koreksi dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Perhatikan cara kamu mendengar firman. So itu suatu proses kelahiran bintang. Tidak ada bintang yang bisa dilahirkan dari orang yang acu tak acu terhadap firman. Orang yang terkena sinar firman. Orang yang menempatkan diri dalam sinarnya firman. Itu yang terpesona sungguh-sungguh. Rasul Paulus tadinya tidak mau perhatikan itu. Tetapi waktu dia kena sinar, dia harus memperhatikan firman. Itu proses kelahirannya. Kalau saudara lihat bagaimana Saul menjadi Paulus, ya prosesnya itu. Bagaimana menerima firman, bagaimana kita kena sinar yang besar dari kasih Allah dalam firman-Nya. Yang menyangkut juga tentang pertobatan. Tentang pertobatan. Tidak ada bintang yang tidak ada tanda pertobatan. Kalau tidak ada tanda pertobatan, biar dia hebat berkhotbah, biar dia mampu mengumpulkan banyak orang, dia bukan bintang di hadapan Tuhan. Ini bintang. Ada tanda pertobatan. Ada tanda kelahiran baru. Ini bintang. Baptisan airnya itu benar. Ini bintang. Yang menyangkut soal kelahiran. Ya. Dia dalam pengaruh Roh El Kudus. Tidak mau-maunya sendiri. Tapi orang yang sangat menghargai Roh Kudus. Saudara lihat saja orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Baik zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru sampai hari ini.
Saudara lihat saja orang yang dipakai oleh Tuhan. Pasti kelahiran kembalinya ini benar. Pasti kelahiran kembalinya ini benar. Lihat saja siapapun saja. Di benua manapun. Di gereja manapun. Bintang ini langkah pertama adalah dia bukan orang gugur. Kelahirannya benar. Kalau kelahirannya aja keguguran, dia tidak akan. Baru lahir sudah gugur, dan itu banyak sekali. Banyak. Belum apa-apa sudah mengangkat diri. Belum ada apa-apa yang disombongkan sudah sombong. Dia gugur. Dia gugur. Dalam proses kelahirannya dia lahir keguguran. Bukan lahir betul. Dia gugur. Jadi kita di saat-saat mulai pemakaian Tuhan, kita perhatikan ini. Supaya kita lahir betul. Sebab bintang ini, dia lahir dalam rahmat Allah. Perkataan lahir dalam rahmat ini, itu sangat menguasai kehidupan seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Tidak ada orang yang dipakai oleh Tuhan merasa dia kuat sendiri. Enggak ada. Kalau dia merasa kuat sendiri, dia bukan bintang di tangan Allah. Sekalipun dia hebat, tapi dia bukan bintang di tangan Allah. Seorang yang merasa dia di dalam rahmat Allah, seseorang yang dia merasa di dalam rahmat Allah, dia punya kehidupan dengan tanda-tanda yang khusus. Coba sudah lihat ini. Ayat yang selanjutnya. Ini satu proses pertama lahirnya bintang ini. Coba kita lihat. Baca terus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini tanda dari bintang. Hidup penuh pengharapan. Terus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang tidak bisa binasa. Yang tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar. Kita lihat Yesus. Dia sebuah bintang besar. Firman Allah katakan dia bintang timur yang gilang gemilang. Dia dijamah oleh wanita berdosa. Orang-orang yang tahu Taurat menghakimi dia. Orang ini kalau nabi, dia pasti tahu siapa dan perempuan macam apa yang menjamah dia. Yesus bintang. Dia tidak cemar karena dijamah oleh perempuan berdosa. Tetapi begitu perempuan berdosa menjamah dia, orang berdosa menjadi suci oleh karena sinar. Sebab dia tidak bisa mengalirkan sesuatu yang tidak baik. Dia menyucikan orang berdosa. Di saat orang yang sakit meleleh darah menjamah dia, orang sakit itu sembuh. Ini bintang. Ini bintang. Dia pelihara kuasa dari Allah. Seperti Yesus itu bintang. Itu teladan. Dia makan bersama dengan pemungut cukai, dengan orang yang berdosa. Dia tidak turut berdosa, tapi dia membuat pemungut cukai bertobat kembali kepada Allah. Orang yang dirasuk setan kembali kepada Tuhan. Ini bintang. Jadi dia mempunyai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Tidak bisa dicemarkan. Itu bintang. Jadi kalau kita menerima pengajaran ini, yang melahirkan kita baru. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tempatkan diri dalam tangan kanan Allah. Kita tidak ada kemampuan sendiri seperti Yesus yang adalah bintang yang gilang, bintang timur yang gilang gemilang itu. Tapi kalau kita berada sebagai bintang di tangan kanan Allah, hidup kita tidak gampang cemar. Kita melayani siapapun juga. Melayani siapapun juga yang diperhadapkan oleh Tuhan untuk kita layani, entah orang itu macam apapun. Kita tidak harus dicemarkan karena dosa orang itu. Tetapi kesucian Tuhan di dalam kita.
Yang sempat oleh rahmatnya melahirkan kita kembali, saudaraku. Memberi kita pengharapan, memberi kita suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar terus. Dan yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang tersinggung. Orang yang tersinggung itu layu. Layu. Orang putus asa itu layu. Orang tersinggung itu layu. Orang yang menjadi sandungan juga layu. Dan itu bukan kehidupan dari bintang. Itu bukan kehidupannya. Ini tanda-tanda kehidupan dari bintang. Kalau kita sedikit aja, sedikit saja gampang tersinggung, gampang meledak-ledak. Itu sebenarnya sedang layu. Sedang dibuang. Bukan untuk bersinar, tetapi masuk dalam nyala api penghukuman. Gampang tersinggung, gampang menjadi sandungan. Gampang belum memikirkan sudah marah duluan. Ini sedang layu. Kehidupan semacam itu sedang layu. Coba saudara renungkan kembali waktu saudara marah, apalagi tanpa alasan. Saudara itu kehilangan kekuatan. Di saat marah, apalagi marah tanpa alasan, saudara punya kekuatan sedang disedot. Sesudah itu saudara layu. Layu, ya tadi katakan. Tersandung ya, tersinggung ya, apa saja. Layu. Satu bintang yang dilahirkan oleh Tuhan, dia tidak gampang layu. Terus yang tersimpan di surga bagi kami. Jadi di tangan Allah, sementara kita berada, sementara kita aktif di dunia ini, sementara kita aktif di dunia ini, kita melayani di dunia ini bagaikan bintang itu, kita berada dalam tangan Allah. Itu sebenarnya pengalaman surga. Kita belum sampai pada surga itu yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita dilahirkan menjadi bintang yang dipakai oleh Tuhan di dalam tangan kanan Allah, kita sedang berada dalam suasana surga. Sama itu, saudaraku. Surganya kita belum miliki, tapi suasana surga kita sudah miliki. Satu kehidupan yang tidak gampang cemar. Di surga tidak ada kecemaran. Tidak ada sedikit kena di sana. Tidak ada yang layu. Tidak ada yang fana. Di sana semua kekal. Itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam tangan kanan Allah, kita bagikan sebuah bintang yang hidup bersuasanakan surga. Satu kehidupan yang bersuasanakan surga. Dan itu kuat sekali, dan kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun juga. Sebab kita berada dalam tangan kanan Allah, dan itu berarti Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita adalah alatnya Tuhan. Ayat 5, perhatikan ayat 5. Ini diteguhkan, ditepatkan kembali. Ayat 5. Yaitu kamu ya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iya, jadi kita dalam tangan Tuhan itu, kita sedang dipelihara oleh kuasa, oleh kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya, terus bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Sekarang ini kamu mungkin masih harus berduka cita. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya, seketika oleh karena berbagai-bagai percobaan. Ada percobaan. Di dalam kita bekerja, dalam kita melayani, ada saja percobaan. Ada saja. Tapi kalau kita dalam tangan Allah, saudaraku, dikatakan biar kita bergembira dalam hal itu. Sekalipun sekarang kita mungkin harus berduka cita seketika oleh karena adanya percobaan-percobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud percobaan untuk sebuah bintang bukan untuk menghancurkan. Maksud percobaan untuk satu bintang bukan untuk menghancurkan pelayanan saudara. Bukan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Bukan untuk menghancurkan pengharapan saudara. Tetapi untuk membuktikan kemurnian
kemurnian imanmu. Kalau baru percobaan sedikit sudah gugur, imanmu itu iman apa yang saudara terima itu? Iman dari mana itu? Kalau iman itu datangnya dari firman Tuhan, itu akan dibuktikan di saat percobaan datang. Iman itu lebih kuat. Tapi kalau iman itu hanya iman, ya iman karena ikut-ikutan. Begitu saudara lihat orang yang tadinya saudara agungkan berbuat dosa, plut, langsung layu. Tidak kuat, tidak murni imanmu itu. Tidak murni iman. Iman itu datang dari firman. Dan kalau ada percobaan untuk membuktikan iman kita ini dari mana? Iman itu datang dari Tuhan lewat firman. Bukan dari pendeta. Pendeta mengabarkan firman. Dan firman kalau saudara percaya itu menjadi iman di dalam saudara. Iman bukan dari saudara sendiri, bukan. Iman bukan dari siapa-siapa manusia di bumi. Iman itu datang dari Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan dan Tuhan uji. Tuhan uji sejauh mana kemurnian imanmu. Ulangi ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, terima kasih. Kalau saudara baca selanjutnya ini, kalau saudara baca selanjutnya sudah lihat bahwa apa yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada kita umat manusia ini yang merupakan bintang. Rasul Paulus dia mengambil dari ayat Alkitab, dia katakan hamba Tuhan itu adalah nyala api. Keadaan seperti nyala api, keadaan seperti bintang-bintang itu. Malaikat di surga ingin melihat itu, ingin memiliki, tetapi bukan untuk mereka. Itu disediakan untuk kita, untuk manusia. Untuk hamba Allah menjadi nyala api. Untuk sidang menjadi takhta dari Allah. Oh puji Tuhan. Jadi ini proses pertama. Menjadi bintang itu. Dilahirkan benar. Dilahirkan benar. Sekarang proses yang kedua. Proses yang kedua. Proses yang kedua. Ini sudah perhatikan. Ayat 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Jadi ini berkelanjutan. Dilahirkan, sekarang proses yang kedua. Proses kelahiran ini kita harus perhatikan. Yang kedua. 2 Petrus pasal pertama. Ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, firman yang disampaikan oleh para nabi itu firman nubuat. Ya. Jadi firman nubuat. Ada firman disampaikan sebagai dalam bentuk penginjilan untuk memanggil orang. Ada firman dalam bentuk nubuat. Mengungkapkan segala sesuatu. Perkara-perkara yang berkuasa dan yang akan datang. Itu firman nubuat. Itu pembukaan firman. Firman tentang mempelai Tuhan. Firman tentang Yesus datang kembali. Itu firman nubuat. Itu bukan sekedar penginjilan. Itu firman nubuat. Sesuatu yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Sekarang diberitakan. Dia berkuasa menyucikan. Firman semacam itu berkuasa menyucikan manusia. Dan Tuhan katakan firman yang dibukakan, firman nubuat, pembukaan firman Allah itu menyucikan manusia. Saudara catat ayatnya, Yohanes 15 ayat 3. Kita disucikan oleh firman yang dibukakan, yang dikatakan. Itu firman nubuat. Firman nubuat. Disampaikan oleh para nabi.
firman yang disampaikan oleh Nabi adalah firman yang bernubuat. Dia menegur, itu nubuat. Dia menegur, dia menyatakan kesalahan, dia menasehati, itu firman. Firman nubuat, pembukaan firman, firman penyucian, itu sama artinya. Ya. Itu yang menyucikan. Sekarang perhatikan, ulangi ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman nubuat. Alangkah baiknya kalau firman kamu... nubuat, ulang ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman nubuatan. Firman nubuatan. Ini pembukaan firman. Terus? Yang telah disampaikan oleh para nabi. Telah disampaikan oleh para nabi. Jadi sementara pembukaan firman, ini firman yang bernubuat untuk kita, menyucikan kita, menegur kita, menyatakan kesalahan kita. Itu firman yang disampaikan, itu nubuat. Nabi-nabi datang menyatakan kesalahan. Sudah lihat bagaimana nabi-nabi zaman perjanjian menyatakan kesalahan, menegur, menasihati, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu firman nubuat. Baca terus. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sama seperti memperhatikan pelita. Ini nyala yang kecil. Jadi saat pemberitaan firman itu firman mungkin saudara mengerti sedikit. Tidak apa-apa. Sedikit, mungkin dari sekian sepanjang khotbah yang mungkin 2 jam, 1,5 jam atau 3 jam. Mungkin saudara dapat sedikit. Tapi kalau itu sudah merupakan sinar, dan saya percaya, sebab ini pengalaman. Saya percaya dalam setiap kali firman Tuhan disampaikan dalam bentuk pembukaan firman. Ada sepatah kata sedikitnya yang bisa mengena hati. Tidak usah banyak-banyak, sepatah kata. Bagaikan pelita, bagaikan nyala pelita yang kecil. Tapi kalau itu dipeliharakan, kalau nyala pelita itu dipeliharakan. Saudaraku, lanjut baca. Sampai fajar menyingsing. Dan itu dipeliharakan sampai fajar menyingsing. Itu tentang kedatangan Yesus. Itu fajar, itu bintang yang jauh lebih besar. Itu sinar yang jauh lebih besar. Terus. Dan bintang timur. Ini. Jadi dari nyala pelita itu, bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Terbit di dalam hati. Dan sinar ini yang membuat kita menjadi bagaikan bintang yang bersinar. Bintang timur tadinya hanya sebagai sebuah nyala pelita. Itu menjadi bintang timur. Itu cahaya dari Yesus Kristus bersinar di dalam kita. Itu yang menampilkan kita, itu yang mengorbitkan kita bagaikan bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Sinar itu, saudaraku. Rasul Paulus dia menerima sinar yang besar, bagaikan satu sorotan sinar yang besar yang membuat dia tidak bisa berdiri. Tetapi kalau kita pada pagi hari ini menerima satu sinar yang kecil sekalipun, hanya seperti pelita, nyala sebuah pelita yang ada di dalam kegelapan. Kita berada dalam kegelapan, seperti kesaksian ibu tadi dalam satu mimpinya, dia berada dalam kegelapan. Satu sinar yang kecil saja, satu sinar yang kecil, tapi kita hargai itu. Kita tidak lupakan itu. Kita hargai itu dari Tuhan. Itu akan makin membesar. Firman Allah itu akan makin membesar. Pengertian itu akan makin membesar. Dan satu waktu, saudaraku, kita dipakai oleh Tuhan untuk menerangkan firman Allah. Saudara tanya saja sama setiap hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Mulai dari mana dia? Dari pelita yang kecil. Memang mungkin ada semacam Rasul Paulus, tapi kebanyakan dari tidak ngerti firman. Tetapi dia sudah menggunakan kesempatan untuk duduk di dalam kebaktian. Dari tidak ngerti firman.
Makanya saya sangat menangis kalau seorang harus tinggalkan kebaktian dengan mengatakan aku tidak ngerti firman. Saya tahu sementara firman Tuhan disampaikan, Tuhan sedang menyalakan lilin-lilin dalam hati kita. Kalaupun saudara menerima hanya satu lilin kecil, satu pelita kecil, jangan saudara padamkan lalu mengatakan aku tidak ngerti. Padahal saudara mengerti sepatah kata. Teguran masa tidak ngerti. Waktu firman Tuhan disampaikan, Tuhan menyatakan dosa, masa tidak ngerti. Jangan berbuat ini, masa kita tidak ngerti. Sudah keterlaluan bodoh. Orang berzina jangan berzina lagi, masa kita tidak ngerti. Sudah terlalu bodoh kalau tidak mau ngerti itu. Jangan langsung dengan dosa, masa kita tidak ngerti. Sepatah kata, satu kalimat saja. Tidak usah satu khotbah yang begitu panjang kita hafal, tidak perlu itu. Satu kata, kalau itu merupakan sinar yang mengena. Karena dosamu dinyatakan, karena pelanggaranmu ditegur oleh Tuhan, karena jalanmu dinasihati oleh Tuhan. Masa kita tidak ngerti? Itulah nyala pelita yang harus dipelihara. Kalau dosa kita dinyatakan, sekarang bagaimana kita memelihara pelita ini? Bagaimana kita memelihara nyala pelita ini? Kalau dosa kita dinyatakan, pemeliharanya adalah ngaku Tuhan benar. Saya itu orang yang berdosa. Itu nyala akan lebih. Kesempatan berikut saudara lebih mengerti. Ada apa-apa yang saudara belum tahu, masih saudara langgar, ditegur oleh Tuhan. Oh ya, tadinya saya tidak ngerti, saya salah. Saya ditegur, kita berhenti. Lebih hari nyala itu lebih besar. Sampai satu waktu, saudara, menjelang fajar menyingsing, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bintang ini tadinya hanya sebuah pelita, sudah menjadi suatu bintang timur. Suatu bintang timur yang bercahaya, terbit. Terbit itu mengeluarkan sinar. Terbit bersinar di dalam hati. Di saat hari Tuhan, kita menjadi seorang pemberita firman yang dipakai oleh Tuhan. Tanya semua hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pemberitaan. Tanya dulu dia bagaimana. Juga tidak ngerti. Kalau saya harus nuntut saya ngerti dulu baru saya masuk gereja, saya tidak akan pernah jadi orang Kristen. Tidak akan pernah. Dari tidak mengerti saya masuk. Mengerti sedikit, dipelihara. Itu bertambah bersinar bercahaya. Sampai oleh kemurahan Tuhan. Tuhan pakai untuk menyampaikan firman. Bukan dari diri saya. Dari sinar. Dari sinar yang bercahaya di dalam hati. Itu yang menerbitkan suatu sinar yang mampu menyampaikan, menerangkan, menyampaikan firman Tuhan. Bersinar untuk orang lain bisa mengerti. Dari situ saya tanya saja saya. Tanya sama Billy Graham kalau sudah bertemu Billy Graham. Bagaimana dia dulu? Dia juga tidak ngerti firman. Tanya saja hamba Tuhan siapa saja yang saudara bisa tanya. Dari mana dia? Dari keadaan tidak mengerti. Atau kemudian menjadi mengerti sedikit. Satu kesalahan besar. Kalau kita meninggalkan pengajaran. Meninggalkan gereja Tuhan. Apalagi dengan alasan aku tidak ngerti. Saudara kehilangan dan terhilang untuk selama-lamanya. Dimanapun saudara tidak akan mengerti. Sebab itu dengan demikian kami makin diteguhkan. Ayat 9, kami makin diteguhkan oleh firman nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Makin diteguhkan. Makin kita dengar, makin kita diteguhkan. Makin sinar itu bertambah. Sampai menjadi satu bintang timur bercahaya. Jadi itu cahaya tidak ada. Itu sinar bukan dari dalam hati. Bersinar keluar. Itu sinar mempelai. Itu sinar dari Yerusalem baru. Sinar dari dalam, bercahaya dari dalam bersinar keluar. Itu sinar dari mempelai wanita. Alangkah baiknya
Kalau kamu memperhatikan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi ini satu proses yang saya akan terangkan ini. Bagaimana yang namanya memperhatikan ini. Yang namanya memperhatikan. Untuk jadi bintang, selain dari kita dilahirkan kembali, memperhatikan bagaimana proses ini terjadi. Filipi pasal yang kedua. Saya akan ambil dalam ayat-ayat Alkitab saya, ya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua mulai ayat 12. Tolong dibaca. Ini memperhatikan, ya. Ini memperhatikan. Ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, terus? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, terima kasih. Ini memperhatikan pertama. Ini memperhatikan pertama. Jadi kita tidak lahir mati, ya. Kita dilahirkan, itu artinya kita diselamatkan, ya. Kita dilahirkan itu artinya kita diselamatkan. Tidak lahir gugur, tidak, tapi lahir hidup, betul-betul hidup. Seperti Musa lahir di saat ancaman kematian, tapi dia hidup. Dia lahir tidak keguguran, juga tidak bisa dimatikan. Seperti Yesus lahir di saat ancaman pembunuhan, tapi Yesus lahir, dia hidup, dia tidak bisa dimatikan. Belum pada waktunya. Kita diselamatkan. Dari kehidupan yang binasa kita diselamatkan. Kita lahir oleh rahmat Tuhan. Ini. Ayat 12 ini, kerjakan keselamatan. Ini bukan berarti mencari keselamatan, bukan mencari keselamatan. Keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi ayat 12 ini bukan orang baru mencari keselamatan. Orang yang sudah diselamatkan. Tapi bagaimana keselamatan ini? Apa keselamatan ini? Dilahirkan terus tidak berbuat apa-apa. Itu namanya mati. Itu keguguran. Kalau kita ini sudah diselamatkan, sekarang bagaimana kita bekerja mengerjakan keselamatan ini? Ini yang harus diperhatikan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, apakah kita ambil kegiatan di dalam pekerjaan, kegiatan orang-orang pilihan Tuhan? Itu memperhatikan. Firman sudah menyala. Firman sudah bercahaya, sekalipun mungkin masih bagaikan pelita. Dari antara saudara-saudara banyak saya dengar kesaksian, saya yang ikut rombongan ke Jakarta. Sebenarnya saudara dalam kesulitan, tetapi ini nyala api ini. Ini satu sinar. Saudara ingin berbuat sedikit saja umpamanya. Asal sudah dapat kesempatan untuk pergi saja. Saudara sudah mengucapkan terima kasih dan ini dipelihara. Sementara ada kegiatan, tidak lipat tangan. Kalau kita hanya lipat tangan, tidak berbuat apa-apa. Itu sama dengan kita tidak memelihara keselamatan yang tidak mengerjakan keselamatan di dalam kita. Kalau bisa ikut serta, kalau tidak berdoa, ada yang memberikan dana untuk pelaksanaan, ada yang aku tidak bisa pergi, kamu yang bisa pergi. Aku punya uang, dia kasihkan ke orang itu. Kamu pergi, kamu bekerja di sana. Bukan untuk dilayani, untuk melayani. Di sana kita bukan untuk dilayani. Di Jakarta nanti kita melayani. Itu sebabnya kita berangkat hari Minggu. Hari Senin kita langsung dalam ke mana itu? Ke Senayan untuk bekerja. Untuk bekerja. Banyak yang harus dikerjakan. Sebab kita harus mengerjakan sendiri itu. Orang tua tidak bisa bekerja, tenaganya saudara langsung lanjutkan doa. Lanjutkan doa. Pada hari itu di tempat penginapan di mana saudara berada. Orang tua yang tenaga saudara sangat terbatas. Tinggal di tempat penginapan berdoa. Berdoa. Jangan lipat tangan.
Cukup banyak yang harus dikerjakan. Itu namanya kita memperhatikan, kita sedang memperhatikan pelita yang bercahaya. Ikut kegiatan. Kerjakan keselamatan. Ini bukan mencari keselamatan. Keselamatan sudah diberi. Keselamatan sudah kita terima. Kita orang yang diselamatkan. Saya menjadi kagum, saudaraku. Dan kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya bisa menjadi iri hati kalau lihat orang kafir. Orang kafir. Yang belum diselamatkan. Begitu mendengar berita ini, ikut ambil bahagian. Memberikan fasilitas, memberikan bantuan apa saja. Orang yang belum diselamatkan. Dia ikut bagikan zaman Nuh. Ikut membangun bahtera. Sekalipun nanti dia tidak masuk di dalam bahtera. Tapi dia ikut kerja membangun bahtera. Sekalipun nanti dia tidak ikut masuk di dalam bahtera. Sebab dia tidak mau terima keselamatan. Tetapi ikut membangun. Nanti sudah lihat nanti. Akan banyak orang-orang semacam ini. Sementara kita ini yang mendapat kesempatan masuk. Kita sudah dimasukkan dalam bahtera keselamatan. Seperti Nuh dan anak-anaknya. Mengapa kita tidak mau ikut mengerjakan bahtera ini. Untuk menyelamatkan masih banyak makhluk-makhluk yang akan diselamatkan. Saudara-saudara. Jangan berlipat tangan. Saudara. Jangan acuh tak acuh seluruh sidang jemaat ini. Kita adalah satu tim. Satu tim yang harus kompak. Rombongan yang akan ke sana. Pembicara dan semua. Semua dalam kegiatan saudara yang ada di sini. Terus dalam doa. Dan dalam berpuasa. Sepekerjaan ini pekerjaan besar. Harus dinyalakan. Pelita ini harus tambah bersinar. Sampai menjadi matahari, bulan dan bintang. Itu yang ada dalam tubuh mempelai. Bersalut matahari. Bermahkota 12 bintang. Di bawah kakinya ada bulan. Ini sinar yang bercahaya. Dimulai dari pelita-pelita yang menyala. Dari pelita-pelita yang menyala ini. Kita akan menjadi bintang-bintang. Kerjakan keselamatan. Tuhan akan memberikan dalam kita kemauan. Jangan padamkan kemauan. Jangan padamkan kemauan. Dan inilah yang saya takut. Dalam menghadapi banyak hal, saudaraku. Banyak hal. Menghadapi kemauan orang-orang ini. Kalau menurut pertimbangan kamu tidak layak melayani. Kalau menurut pertimbangan kamu tidak layak. Saya juga. Tapi kalau Tuhan menyelamatkan saya merasa saya diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang diselamatkan itu Tuhan beri kemauan. Semua kita ini diberikan oleh kemauan. Dan Tuhan juga memberikan bukan hanya kemauan. Memberikan pekerjaan. Ada kemauan, ada pekerjaan. Bumi di dunia ini ada banyak orang mau kerja tapi tidak ada lahan untuk dikerjakan. Itu dunia. Tapi kita di ladang Allah ada kemauan untuk bekerja. Allah memberikan kita juga pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Semua kita harus bekerja. Saudara-saudaraku, saya melihat orang tua sangat gairah untuk ikut. Dalam perjalanan nanti kaum muda jangan biarkan orang tua. Saudara bisa bantu, jangan biarkan dia angkat kofornya sendiri. Tapi orang tua juga saya mohon jangan semua dibawa batu di bawah. Sebab nanti ada yang nolong angkat, yang gak perlulah. Saudara tidak mampu ngangkat, nanti orang lain ngangkat, jangan. Ya kesempatan orang lain ngangkat, batu-batu pun saya bawa. Cobek itu tidak usah bawa. Sementara tidak makan sambal tidak apa-apalah. Ya, jadi begitu. Kerja bersama. Ya, orang-orang tua banyak yang semangat ini, banyak yang semangat. Saya sangat menghormati Tuhan dan menghargai segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hati orang-orang tua.
Malah saya lihat orang muda kalah semangat dari orang tua. Dalam pendaftaran saya sudah lihat bagaimana orang tua dalam rebutan formulir, dalam mengembalikan formulir, kalah orang muda. Ayo jangan kalah. Kita semua harus menang. Sebab di kerajaan surga semua harus menang. Tidak ada orang kalah di situ. Mari kita lakukan itu. Lakukan sebaik-baik. Jadi ini satu proses memperhatikan. Mengerjakan keselamatan. Aktif, jangan diam. Ke gereja pun enggak. Lalu kita katakan kita menantikan Tuhan. Menanti di mana? Di bawah pohon jambu. Itu menanti kekasih buatan dunia itu. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Mengerjakan keselamatan. Bukan duduk termenung-menung, oh aku menantikan kekasihku. Bukan itu. Mengerjakan keselamatan. 2, ayat 14. Yang kedua ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Iya. Tidak bersungut, tidak berbantah. Bekerja dalam bekerja ini kita perhatikan dan ini sangat muncul. Orang tidak bekerja memang dia tidak bersungut, tidak berbantah sebab dia tidak kerja. Tetapi penyakitnya orang kerja ini berbantah-bantah. Bersungut-sungut itu penyakitnya. Kalau orang tidak kerja ya biasanya tertidur. Tidak ada perbantahan, tidak ada sungut-sungut. Tetapi dia ya memang tidak punya sinar. Tetapi di saat kita bersinar, di saat kita giat. Nah ini penyakit. Ini penyakit yang harus kita jaga. Ini penyakit yang timbul di saat kita bekerja. Menyalakan pelita, bersinar, menanti sampai bintang itu berfajar, bintang fajar itu bersinar di hati kita. Ini berbantah-bantah, bersungut-sungut, saling menghargailah sangut dengan yang lain. Jangan berbantah-bantah. Hargai pendapat orang. Kalau kita tidak bisa lakukan, ayo kita bicarakan bersama. Mungkin saudara itu salah berpikir. Mungkin saudara itu punya rencana yang lebih baik. Kita belum mengerti. Ayo. Jangan berbantah-bantah. Saya seringkali menasihati saudara-saudara dan diri saya. Kalau tidak mampu lakukan. Daripada berbantah-bantah. Lebih baik perhatikan diri sementara. Mohon ketenangan dari Tuhan. Jangan lanjut dengan berbantah-bantah. Tidak mau kerjakan. Lebih baik diam daripada saudara kerjakan kemudian ribut. Itu menghancurkan. Itu penyakit orang bekerja. Berbantah-bantah. Jadi bekerja itu baik tapi kita jaga penyakitnya. Penyakitnya orang bekerja ini banyak berbantah-bantah. Juga bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak berbantah dengan, kalau berbantah dengan orang lain. Tapi kalau bersungut diri sendiri. Jadi jaga diri sendiri. Jaga hubungan dengan orang lain. Itu dalam bekerja bersama. Kita bekerja apalagi dalam satu tim. Kita jaga diri kita nomor satu. Jangan bersungut-sungut. Kalau tidak mampu, katakan aku tidak mampu. Ada orang lain sebab kita dalam tim. Aku tidak mampu sendiri. Ayo tolong aku. Aku tidak mampu. Saya serahkan kepadamu. Jangan kerjakan malah bersungut-sungut. Orang tidak mampu dipaksa. Jangan begitu. Kalau tidak mampu kasih tahu. Aku tidak mampu. Saya perlu pertolongan. Ya. Kerja bersama. Jangan bersungut. Kemudian jaga hubungan dengan saudara. Dalam satu tim ini. Tim 600 orang saudaraku tidak gampang. Naik mobilnya aja suruh naik mobil, naik kereta api, naik pesawat. Enggak gampang itu saudaraku. Ada yang terlambat, ada yang macam-macam. Tapi usahakan jangan terlambat. Supaya usahakan semua ikut aturan. Jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah. Perhatikan sebab ini yang membuat penyakit yang membuat kita tidak diterima oleh Tuhan. Ayat 15.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, Iya. sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya. Jadi ini, jaga ini dua penyakit. Bersungut untuk diri sendiri, berbantah dengan orang lain, menajiskan yang ini dijaga. Jangan sampai terjadi itu. Supaya kita benar-benar diangkat. Jadi dengan dua tahap ini, dengan aktif dan dengan memelihara aktivitas kita, tidak dinodai, itu kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi bintang di tengah-tengah bangsa yang bengkok ini. Bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. 600 orang, kalau semua itu bintang, 600 orang dari Surabaya, kalau itu adalah bintang, wah itu luar biasa, saudara. Bersinar di Jakarta. Ditambah dengan hamba-hamba Tuhan, 500 lebih. Ditambah dengan hamba-hamba Tuhan yang memang sudah ada di Jakarta. Saudara, kira-kira 1000 lebih. Kita berdoa mungkin lebih dari itu. Begitu banyak bintang-bintang bertaburan. Kita tidak perlu cari bintang di dunia ini, saudara. Dalam kebaktian itu buat apa kita cari lagi bintang-bintang di dunia yang sementara semua ini adalah bintang. Semua adalah bintang-bintang yang bercahaya. Saudara-saudaraku, kita saling menghargai. Jadi dengan dua kegiatan ini, mengerjakan keselamatan, menjaga supaya dalam kegiatan ini kita tidak bercacat, tidak bernoda, itu kita sudah menjadi bintang. Tetapi masih ada perhatian yang ketiga yang harus kita perhatikan. Yang ketiga ini itu kelanjutan untuk kita bisa layak menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Ayat 16. Jadi bintang itu ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman kehidupan. Ini bintang. Dia berpegang pada firman kehidupan. Terus? Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, terima kasih. Jadi ini yang ketiga yang harus kita perhatikan. Sebab sudah menjadi bintang, kita harus jaga jangan terjadi keguguran. Sebab menjelang hari Tuhan masih banyak bintang yang akan gugur. Bahkan menjelang mempelai wanita itu, diangkat ke padang belantara, masih sepertiga bintang akan gugur lagi. Masih sepertiga. Jadi banyak keguguran. Siapa yang akan gugur ini? Siapa bintang-bintang mana yang masih bisa gugur ini? Bintang yang mana? Dengarkan baik-baik. Bukan karena dia kurang pandai atau miskin atau kaya atau apa saja. Bukan ukuran itu. Ukurannya ini. Bintang itu tidak berpegang pada firman kehidupan. Itu bintang yang akan gugur. Sudah lihat bintang-bintang di langit itu. Dia bergantung di mana? Sudah lihat kehidupan saudara yang bagaikan bintang itu. Saudara bergantung di mana? Tidak ada pegangan yang dikatakan oleh Alkitab kecuali firman. Sementara kehidupan kita berpegang pada firman kehidupan, tidak bisa dijatuhkan oleh apapun juga. Oleh ekor naga pun tidak bisa menjatuhkan kita. Ekor naga itu bicara pengajaran-pengajaran sesat di akhir zaman. Bintang-bintang yang tidak berpegang pada firman, itu bintang yang akan beredar di luar jalur peredaran. Dan itulah bintang-bintang yang terancam untuk gugur. Saya ingatkan kepada kita sekalian sidang jemaat, terutama kepada diri saya. Pengajaran ini bukan hanya untuk didengar, tapi supaya Tuhan memberikan kita iman lewat pengajaran ini. Kalau kita beriman, berpegang. Dan tiap pribadi yang berpegang pada firman, dia tidak akan jatuh. Yesus Kristus sudah buktikan. Dia berhadapan langsung dengan setan. Yesus berhadapan langsung dengan setan. Tetapi setiap cobaan, setiap serangan setan dijawab oleh Tuhan dengan ada tertulis. Membuktikan Yesus berpegang benar-benar pada firman. Ada tertulis. Setan datang menggunakan ayat.
Tapi ayat yang sudah dipalsukan. Tuhan katakan, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Itu sebabnya kita memperhatikan ini. Firman ini. Satu-satunya kitab yang memberikan kita dalam pekerjaan. Untuk menjatuhkan kita tidak usah menjadi sebab itu. Selama kita berpegang pada firman. Saudara akan lihat nanti bahwa setiap pribadi yang tidak setia berpegang pada firman kehidupan, itulah bintang yang akan gugur. Sekarang mungkin belum gugur, mungkin belum, dia masih beredar. Tetapi sudah tidak pada jalur peredaran yang sebenarnya. Hanya menunggu waktu jatuh. Jatuh, saudaraku, di dalam surat 1 Timotius pasal keempat. Bukan jatuh dalam perbuatan zina lagi. Jatuh menjadi tidak percaya firman. Jatuh bisa menyangkal Tuhan. Tanpa sadar. Dia sedang jatuh sampai dia menjadi orang yang menyangkal Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 4. Ini kejatuhan bintang. Coba kita baca itu. Ini kejatuhan bintang. 1 Timotius pasal 4. Ini kejatuhannya bintang-bintang. Surat 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan. Roh dengan tegas mengatakan. Bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini kejatuhan bintang. Ini kejatuhan bintang-bintang. Ini sama dengan dalam Injil Matius pasal 24 tadi. Ini orang-orang pilihan yang sempat disesatkan oleh nabi-nabi palsu, oleh Mesias-Mesias palsu. Ini. Mungkin dia tidak berzina, tapi mungkin juga berzina. Mungkin juga menggelapkan uang. Mungkin juga berdusta, mungkin juga membunuh orang. Mungkin juga macam-macam. Ini. Tapi yang terutama di sini. Di dalam percobaan dia menyangkal iman. Dia mengikuti ajaran-ajaran penyesat. Ajaran setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Iya, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 juga diulangi itu. 2 Timotius pasal 4 diulangi itu dalam ayat yang ketiga. Jadi mereka itu masih berkumpul, tetapi itu bukan soal iman lagi. Hanya soal menyenangkan, memuaskan hati, memuaskan telinga. Jadi sudah murtad, sudah mundur. Kemana? Mereka tidak kembali ke dunia, mereka punya gengsi. Tadinya hamba Tuhan, sekarang tidak jadi hamba Tuhan. Mereka tidak lari ke dunia, punya gengsi. Dan ini terjadi di dalam gereja Tuhan sekarang ini. Sekarang ini. Dalam gereja Tuhan sekarang ini. Coba 2 Timotius 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini tidak dapat lagi menerima ajaran. Sudah murtad. Tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, mengumpulkan guru-guru untuk mau kembali ke dunia, dia tidak sampai hati. Tetapi lalu membuat ibadah menurut buatan sendiri. Ibadah dalam Kolose pasal 2 disebut itu ibadah buatan sendiri. Yang hanya untuk menyenangkan hati. Menyenangkan daging. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bagi dongeng. Jadi firman Allah tidak mereka terima. Ya menerima yang lucu, yang aneh, yang rame-rame, yang kayak dongeng ini. Ini yang diterima. Satu hal yang tidak fakta. 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Iya, terima kasih. Jadi inilah satu proses menjadi bintang.
kepada sidang jemaat saya sampaikan ini. Saya tidak mau mengajak saudara untuk fanatik, artinya mempertahankan segala sesuatu yang tidak benar. Tapi saya menyampaikan kebenaran untuk dipegang. Itu bukan fanatik. Itu berpegang pada kebenaran. Itu menolong kita di hari menjelang hari Tuhan. Kita adalah bintang-bintang yang berpegang pada pengajaran. Dan selama kita berpegang pada pengajaran, tidak terjadi kejatuhan. Ingat, sekali lagi ingat. Kejatuhan di akhir zaman ini. Dan sekarang banyak. Sudah kelihatan kejatuhan-kejatuhan baik hamba Tuhan maupun dalam sidang jemaat. Dalam sidang jemaat saya sudah banyak terjadi sekarang dan saya sebagai hamba Tuhan merupakan suatu tantangan. Saya dalam pelayanan untuk memberikan suatu pelayanan firman Allah kepada sidang jemaat agar sidang jemaat betul-betul beriman. Sebab yang terjadi sekarang, saudara perhatikan saya. Yang terjadi sekarang keguguran dalam sidang jemaat. Saya mau kasih tahu. Keguguran dalam sidang jemaat sekarang ada dua arah. Saudara perhatikan, dua arah keguguran dalam sidang jemaat sedang terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Kesalahan tidak hanya pada anggota gereja, tapi pada kami hamba Tuhan. Sebab pelayanan kami tidak sampai membuat bahwa orang-orang memperhatikan firman. Memang yang disampaikan memang mungkin saja bukan firman. Ada dua arus kejatuhan yang sekarang sedang lancar. Nomor satu, di dalam gereja orang itu tidak puas lalu kembali ke dunia. Ini arus pertama. Ini banyak. Ini kejatuhan kembali ke dunia banyak. Ini arus pertama. Banyak ini. Ini arus pertama. Jadi dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia gugur. Dia kembali ke dunia. Gugur. Yang kedua, dia tidak kembali ke dunia. Mungkin gengsi, macam-macam alasannya. Mungkin gengsi, mungkin dia pikir ya saya orang Kristen. Lalu dia mencari kepuasan. Dan sekarang timbulnya berbagai-bagai kelompok. Maafkan kalau saya gunakan istilah ini tidak berarti saya menyamaratakan seluruh kumpulan-kumpulan itu tidak. Ada persekutuan banyak kali mereka menggunakan persekutuan doa. Persekutuan doa itu sebetulnya bagus. Persekutuan doa itu sebetulnya bagus. Tetapi sudah ditunggangi. Ini yang saya juga bicara sama rekan-rekan hamba Tuhan. Dalam persekutuan doa. Persekutuan doa pada intinya bagus. Di kantor, seprofesi dan sebagainya pada intinya bagus. Tetapi sudah banyak. Dengarkan baik-baik ini. Sudah banyak persekutuan doa yang ditunggangi oleh nabi-nabi palsu. Ajaran-ajaran sesat. Ini dalam ayat 3 ini. Ini datang. Dia masuk di gereja. Di situ pengajaran kuat. Dia tidak bisa masuk di gereja. Dia pergi ke persekutuan doa yang pada umumnya persekutuan doa tidak menekankan pengajaran, kesatuan dalam pengajaran. Itu pada umumnya saja. Sekali lagi saya tidak mau menghakimi, saya bukan menghakimi, saya tidak mau tapi saya menyatakan kejadian yang nyata. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala saya melihat itu. Seringkali apalagi kalau dia sudah menggunakan istilah oikomene. Ini kita, tidak semuanya yang oikomene itu tidak bagus. Tapi tidak semuanya juga bagus. Yang di sini sudah banyak ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Masuk, termasuk ajaran-ajaran sesat ini. Masuk di situ. Karena mereka itu berasaskan oikomene. Semua harus diterima. Bayangkan rusaknya orang di situ. Banyak anak-anak Tuhan rusak di situ. Banyak. Dan memang suatu sistem ini banyak untuk memuaskan telinga, menyenangkan daging. Dan ini yang sangat menarik. Itu sebabnya sistem semacam ini tumbuh bagaikan jamur. Bukan cuma di Jakarta, Jakarta sudah diserbu dengan macam itu. Surabaya juga. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih digembalakan.
dengan satu pengajaran yang benar-benar menyehatkan kita. Supaya setiap bintang-bintang ini berpaut, berpegang pada pengajaran yang, pada firman kehidupan. Rasul Paulus gunakan firman kehidupan. Rasul Yohanes juga mengatakan firman kehidupan. Itu yang harus kita pegang. Itu harus tumbuh dalam kita. Inilah bintang yang dalam tangan kanan Allah. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sudah saya. Jadi kita lihat dua arus ini sedang menyedot umat Tuhan. Itu yang disebut itu banyaknya dari dalam gereja. Banyaknya dari dalam gereja. Dan tadi saya katakan kesalahan tidak hanya pada sidang jemaat. Tapi pada kita hamba Tuhan. Terutama juga saya untuk memeriksa sejauh mana kita memperhatikan pelayanan dalam sidang jemaat. Kalau kita sudah melakukan pelayanan dalam sidang jemaat. Masih saja ada seku yang mau terlepas, tetap kita harus doakan supaya Tuhan kembalikan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Psalm 128. Tolong pemain musik, kita bangkit berdiri, kita mengagungkan firman. Psalm 128. Tuhan
menurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu. Sambil kita menyembah Allah, kita angkat tangan kita lakukan kor ini. Seruan permohonan, pertolongan Tuhan dalam kita sangat berarti pada pagi hari ini. Mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu. Sertamu tiap hari. Kita berseru. Haleluya. Kita mulai menyembah Allah. Haleluya. Haleluya. Mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu. Berjalan sertamu. Kor hanya musik. Kita menyembah Allah, sidang jemaat menyembah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap pribadi yang merasa dalam kelemahan berseru, Tuhan tolong. Menghadapi arus kejatuhan sekarang ini, berseru, Tuhan tolongku, tolong kehidupan nikahku, tolong istri, tolong suami dan anak-anakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kami, sudah menyelamatkan kami, mengangkat kehidupan kami dari kehidupan yang lemah menjadi kehidupan yang kuat, yang jatuh diangkat kembali untuk dibawa oleh Dikau Tuhan. Sampai saatnya kami benar-benar berada di hadapan hadirat-Mu tanpa cacat dan celah, tapi kami memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jelaskan firman lewat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Selesai hamba-Mu berbicara dalam nama Engkau yang berkuasa, biarlah Roh-Mu yang suci mengajarkan kami keyakinan-keyakinan akan firman-Mu, agar kami hidup dalam iman yang teguh kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita
Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian, dan dalam kesempatan menyanyi ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan kita manfaatkan untuk dana dalam pembiayaan kebaktian Natal Persekutuan di Jakarta tanggal 3 sampai tanggal 6 Desember yang akan datang. Bersama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 107. Sementara korban untuk pekerjaan Tuhan segera akan dipungut. Nomor 107 dari nyanyian rohani. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipilih, kau dipakainya. Bila kau dapat, itu karenanya. Bila kau punya semua daripadanya, hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. semua hanya anugerahnya. Hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Bukan karena kebaikan, Karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya,